Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Sistem Sosial Budaya Dasar dengan judul Perubahan Gaya Hidup Remaja dalam Konteks Budaya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perubahan gaya hidup pada remaja. Yang pertama, ada teknologi dan media sosial. Tentunya, teknologi dan media sosial ini membantu para remaja untuk mengakses berbagai informasi di media sosial. Tentunya, hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap norma-norma budaya, tren, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, ada globalisasi. Tentunya dengan adanya globalisasi ini, mereka bisa mengadopsi berbagai elemen budaya asing seperti makanan, musik, film, dan bahasa. Dengan semakin banyak pengaruh budaya asing, remaja mungkin mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap nilai-nilai dan norma-norma lokal. Yang ketiga, ada perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan dalam situasi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi gaya hidup remaja, seperti akses mereka terhadap pendidikan, aktivitas rekreasi, atau barang-barang konsumeris. Meningkatnya peluang pendidikan dan prospek karir juga mempengaruhi aspirasi dan gaya hidup mereka. Yang keempat, ada keluarga dan lingkungan. Keluarga merupakan faktor penting dalam membentuk pandangan hidup remaja, gaya hidup orang tua, nilai-nilai yang diajarkan, serta dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan dan gaya hidup remaja. Dan juga teman sebaya memiliki pengaruh yang besar terhadap gaya hidup remaja. Yang kelima, ada identitas dan perkembangan pribadi. Masa remaja adalah periode pencarian identitas. Remaja seringkali mencoba berbagai hal gaya hidup dan minat sebagai bagaimana dari eksplorasi diri mereka. Remaja mungkin terlibat dalam berbagai aktivitas untuk mengembangkan keterampilan dan menemukan passion dan membangun karakter mereka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu bagaimana kondisi gaya hidup remaja pada saat ini. Sebagian besar gaya hidup remaja zaman sekarang itu terlalu menyalahgunakan, terlebih dengan remaja yang tinggal di kota-kota besar. Mereka lebih suka mengikuti tren pada masa sekarang. Contohnya seperti memakai pakaian ala gaya barat atau bergaya seperti orang barat. Remaja zaman sekarang itu selalu berkaitan dengan zaman dan teknologi. Mereka membeli barang yang mereka inginkan, bukan yang mereka butuhkan. Dengan adanya modernisasi yang banyak, merubah kehidupan pada zaman sekarang, perkembangan kebutuhan hidup, manusia yang dipicu oleh kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Mereka juga memiliki kebiasaan buruk yang pada akhirnya berpengaruh dengan gaya hidup mereka sehari-hari. Ada beberapa gaya hidup remaja pada masa kini. Yang pertama itu ketika bangun tidur. Hal pertama yang dicari adalah gadget. Sebagian banyak dari remaja yang memiliki kebiasaan ini, walaupun tidak semua, padahal ini kebiasaan buruk yang perlu dihindari. Yang kedua itu paling suka bergaya, mencoba tren terbaru yang terkadang memaksa untuk mengikuti tren ini itu. Harus pintar memilih yang cocok dan sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga itu, merek adalah segala-galanya. Mungkin ini terlihat sekali di zaman yang sekarang yang serba modern, terlebih urusan teknologi. Memang bagus kita hidup di zaman yang serba maju, tetapi tidak bagus juga bahwa kita hidup secara sosial. Yang terakhir itu, anak zaman sekarang banyak yang manja. Pasti tidak sedikit dari mereka yang merasa bahwa anak zaman sekarang lebih manja, apalagi dalam dunia kerja. Dikit-dikit mengeluh, capek karena kerjaan terlalu banyak, dan seterusnya. Di zaman yang serba ada atau modern ini, mari kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus memajukan bangsa Indonesia terutama dalam budayanya. Karena negara Indonesia yang terkenal akan kaya budaya. Karena Indonesia terkenal akan kaya dengan kebudayaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu bagaimana budaya asing dapat mempengaruhi gaya hidup pada remaja. Saat ini banyak sekali perubahan yang sudah terjadi. Salah satu penyebab terjadinya perubahan tersebut adalah karena adanya faktor globalisasi. Masuknya segala informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh dunia memberikan peluang terhubungnya segala aspek kehidupan yang ada. Globalisasi tentu akan masuk dengan leluasa,
membuat segala kehidupan budaya asing dapat menyebar di Indonesia. Masuknya budaya asing akan sangat berpengaruh pada gaya hidup dan perilaku masyarakat Indonesia itu sendiri, terutama pada generasi muda atau yang saat ini biasa kita menyebutnya dengan generasi Z atau generasi Gen Z. Pengaruh budaya asing terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama pada remaja, misalnya bisa kita lihat dalam beberapa hal, diantaranya yang pertama ada gaya berpakaian, yang kedua gaya makan, yang ketiga gaya bahasa, dan yang terakhir ada perilaku konsumtif. Yang pertama tadi ada dari gaya berpakaian. Nah, media sosial sebagai salah satu platform yang paling cepat dalam menyebarkan informasi, terutama tentang gaya berpakaian yang ada, kebanyakan masyarakat Indonesia ini melihat dan meniru gaya berpakaian orang-orang barat, misalnya seperti yang terlalu terbuka gitu. Mereka beranggapan dengan mengikuti tren fashion kekinian agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman gitu. Jadi anak muda pada sekarang ini dengan mudah melihat atau meniru gaya berpakaian orang-orang barat melalui media sosial. Karena dengan adanya media sosial ini kita bisa dengan cepat gitu menyebarkan atau melihat atau sekedar mencari informasi terutama tentang gaya berpakaian yang anak muda kekinian itu mengikuti gitu, fashion yang menurut mereka itu tuh tren gitu, tren yang harus mereka ikuti sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Yang kedua itu gaya makan. Nah, semakin banyaknya budaya asing yang masuk, semakin berkembang pula makanan-makanan dari luar negeri yang datang ke Indonesia, seperti misalnya ada steak, sushi, sandwich, dan lain-lain dari makanan-makanan luar negeri tersebut. Hal ini juga memberikan pengaruh terhadap gaya makan seseorang gitu, terutama anak remaja. Banyak orang yang sudah mengikuti gaya kehidupan orang barat dengan menggunakan misalnya alat makan seperti garpu atau pisau. Kemudian hal tersebut itu sangat berbeda gitu dengan ciri khas makan Indonesia yang biasanya menggunakan tangan. Yang ketiga itu ada gaya bahasa. Zaman sekarang, kalangan muda seringkali berkomunikasi menggunakan gaya bahasa yang gaul atau dengan gaya bahasa campuran bahasa Inggris gitu. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini menjadi dikesampingkan gitu dengan adanya bahasa-bahasa gaul tadi. Padahal bahasa Indonesia ini menjadi ciri khas daripada budaya Indonesia itu sendiri. Tak sedikit remaja Indonesia saat ini telah menggunakan bahasa-bahasa gaul dalam kehidupan sehari-harinya dengan teman-temannya ketika berbicara gitu. Padahal bahasa Indonesia ini sudah menjadi ciri khas daripada budaya Indonesia, tetapi dengan adanya perkembangan zaman, remaja Indonesia ini sering berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa yang gaul gitu. Dan yang terakhir ada perilaku konsumtif. Nah, perilaku konsumtif ini merupakan gaya hidup masyarakat yang terlalu berlebihan dalam membeli sesuatu. Misalnya, gaya hidup yang suka mempergunakan uangnya itu tanpa suatu perencanaan yang baik atau yang matang. Dan mereka itu membelanjakan uangnya secara tidak terencana gitu. Dengan kata lain, perilaku konsumtif ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia, khususnya pada generasi muda. Membeli barang yang belum tentu sesuai dengan kebutuhannya dan hanya mengikuti tren-tren pada waktu tertentu saja. Mereka sering menggunakan uangnya atau membelanjakan uangnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka hanya mengikuti tren-tren yang ada pada waktu itu juga, dan mereka merasa sangat percaya diri untuk membelikan atau membelanjakan uang-uang itu sesuai dengan barang-barang atau pakaian-pakaian yang sedang tren pada saat itu juga gitu. Jadi perilaku konsumtif ini merupakan gaya hidup yang berlebihan terhadap membelikan atau membelanjakan sesuatu. Saya akan menjelaskan respon remaja terhadap budaya asing. Respon positifnya,
adalah bersikap kritis atau berpikir cepat dan harus teliti. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa memilih lebih kritis dan juga lebih teliti pada hal baru yang berasal dari luar negeri, tepatnya budaya asing, terutama budaya Korea dan budaya Barat, serta bisa menyaring hal tersebut termasuk dalam dampak negatif atau positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperluas wawasan pengetahuan atau ilmu. Sebelum budaya asing masuk ke Indonesia, ada baiknya masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang lebih jelas dan lebih detail tentang beberapa inovasi yang masuk. Kita harus tahu dan paham kegunaan dari sudut pandang ilmiah. Misalnya, sekarang semakin banyak situs media sosial bagi orang-orang dari segala usia, muda, remaja, hingga orang tua untuk menjalin komunikasi, atau bisa juga digunakan sebagai jalan keluar dari masalah. Terus, menyesuaikan dengan norma Indonesia. Terdapat budaya asing masuk ke Indonesia yang tak sesuai dengan norma atau hukum Indonesia. Bila kita menonton beberapa film berasal luar yang memakai pakaian bebas, pergaulan bebas, dan Indonesia terkena dampaknya, mungkin melanggar beberapa istiadat yang berlaku di Indonesia sebab melanggar adat kesesuaian. Terus, bersikap selektif. Kita tidak bisa menerima semua beberapa pengaruh yang berasal dari luar negeri tanpa adanya proses memfilter terlebih dahulu. Itu juga merupakan cara sebagai mengatasi kenakalan remaja. Apa yang ada pada budaya luar dianggap bisa memberikan inspirasi atau motivasi dan diterapkan dalam budaya kita. Namun sebenarnya harus disesuaikan dulu dengan budaya Indonesia. Terus yang kedua, respon negatif. Ketika budaya Barat masuk ke Indonesia, merupakan salah satu penyebab krisis globalisasi yang telah meracuni Indonesia atau yang disebutnya toksik. Pengaruhnya merambat sangat cepat dan mempengaruhi berbagai bidang atau aspek kehidupan. Tentu saja mempengaruhi ini berdampak sangat luas terhadap sistem budaya masyarakat. Pesatnya masuknya budaya asing menyebabkan gegarnya budaya, suatu keadaan di mana masyarakat tidak dapat menahan sebagai pengaruh budaya dari luar negeri, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang terlibat. Asimilasi unsur-unsur budaya eksternal yang dilakukan secara cepat dan tidak melalui proses internalisasi yang mendalam dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara bentuk yang digunakan dengan nilai-nilai yang mendasarinya, atau yang biasa disebut dengan ketimpangan budaya. Kurangnya pengetahuan menjadi pemicu terjadinya akulturasi budaya yang menghasilkan budaya baru. Masukan dari budaya ini tidak tersaring dan diterima mentah oleh masyarakat. Akibatnya budaya asli masyarakat mengalami degradasi yang luar biasa. Kesimpulan, bahwa perubahan gaya hidup remaja dalam konteks budaya adalah proses yang dipengaruhi oleh sebagai faktor eksternal dan internal yang saling berinteraksi. Media sosial dan teknologi informasi berperan signifikan dalam memperkenalkan tren global yang kemudian diadopsi oleh remaja. Sementara globalisasi menyediakan akses ke budaya baru yang memperkaya pengalaman mereka. Faktor internal seperti pencarian identitas diri dan aspirasi pribadi juga mempengaruhi bagaimana remaja memilih untuk mengubah gaya hidup mereka. Terima kasih, cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.